Halo user Easy, kembali lagi bersama kami di Easy Accounting Tutorial. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai proses transaksi di perusahaan distributor air mineral ya. Jadi di transaksi ini nanti saya akan membahas mengenai pembelian penjualan dengan menggunakan share number, sama nanti ada fitur konsinyasinya gitu ya. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video-video kami lainnya agar dapat bermanfaat untuk user semua. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah mempunyai contoh database ya. Tadi saya sudah membuat database untuk perusahaan distributor air minum ya. Oke, di sini saya sudah mempunyai contoh beberapa item persediaan ya. Di sini saya menggunakan contoh aqua gelas dengan botol kecil, sedang sampai besar gitu ya. Lalu juga saya sudah menyiapkan untuk nama vendor dan nama si pelanggan atau customer gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke transaksinya. Nah, sebelum kita masuk ke penjualan, kita bicara dulu di proses pembeliannya. Oke, pembeliannya saya menggunakan cara simpel ya, mungkin user sudah paham. Di Easy Accounting itu kita mempunyai modul-modul lengkap, ada dari permintaan pembelian, pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur, sampai ke pelunasan. Nah, kali ini saya akan langsung masuk ke faktur pembelian ya. Jadi tanpa proses permintaan atau PO dulu gitu ya. Saya langsung saja masuk ke faktur pembelian. Nah, dari sini kita tarik nama vendornya. Misalnya saya sudah menggunakan PT Aqua misalnya gitu ya. Kita masukkan nomor fakturnya atau nomor invoice dari si vendor tersebut. Kita masukkan di sini nomor fakturnya. Kalau sudah, kita cari item apa saja yang kita beli gitu ya. Pertama saya akan contoh pilih untuk aqua gelas. Nah, aqua gelas ini saya satuannya itu dus. Jadi kita akan belinya itu misalnya berapa dus. Nah, misalnya harganya 20.000 untuk satu dus ya. Oke, nah di sini saya akan contoh pembelian 10 dus dengan harga 20.000. Lalu saya akan beli juga aqua dengan botol yang kecil ya. Nah, di sini saya ada satuan piece dan dus ya. Jadi di master item persediaan barang yang sudah saya buat dulu multi satuannya ya. Di sini saya ada satuan terkecilnya piece, lalu ada satuan kedua dus, satu dus isi 24 piece gitu ya. Oke, langsung saja kita pilih itemnya tadi, botol aqua botol kecil. Saya akan membeli menggunakan dus. Saya membeli misalnya 10 dus juga dengan harga 30.000 misalnya. Nah, jadi ketika kita pilihnya piece berarti nilainya akan membagikan gitu ya. Oke, saya contoh lagi misalnya aqua yang sedang. Misalnya ini belinya 5 dus dengan harga 35.000. Nah, di sini yang saya aktifkan fitur serial number itu di aqua botol kecil dan sedang ya. Nah, user jangan lupa untuk masukkan kode serinya, kode barcode-nya gitu ya. Saya contoh menggunakan kode seri ini ya, yang ada aja, contoh aja. Ini berarti kita masukkan, ini kurang lebih butuh 240 batch number. Masukkan di sini 240, kita tambah. Oke, kita simpan. Nah, ini tadi saya salah pilih, ini harusnya saya menggunakan dus. Ini adalah 35.000. Oke, nah di sini kita masukkan serial numbernya. Ini membutuhkan 120 batch number ya. Tambahkan, kita simpan. Oke. Nah, di sini saya sudah mempunyai 3 item yang kita beli ya, ada aqua gelas, botol kecil dan botol sedang.
Oke, lalu kalau sudah kita cetak, nah ini otomatis menjadi form faktur pembelian ya. Ini nanti dari form ini user masih bisa customize sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan gitu ya. Kalau sudah, langsung saja kita simpan dan keluar. Kita tutup. Nah, ketika kita sudah masuk ke faktur pembelian, otomatis kita sudah punya hutang ke vendor dan stok tersebut sudah masuk ke persediaan ya. Kita bisa cek dulu di modul utama persediaan barang ya. Nah, di sini aqua gelas menjadi 10 dus, aqua botol kecil menjadi 240 piece, dan aqua botol sedang menjadi 120 piece ya. Misal pengen tahu untuk satuan keduanya, user bisa centang di quantity satuan 2 yang ada di sebelah kiri. Nah, di sini akan muncul untuk 10 dus dan 5 dus gitu ya. Oke. Nah, itu kurang lebih cara kita melihat stoknya. Selanjutnya kita akan melihat hutang kita ke vendor tersebut. Kita bisa cek di master data di pemasok ya. Di sini di PT Aqua kita sudah mempunyai hutang sekian ya. Oke. Kalau sudah, kita tutup. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke proses pembayaran pembelian. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke pembayaran pembelian. Kita tarik tadi nama vendornya PT Aqua ya misalnya. Nah, di sini otomatis akan muncul hutang kita ke vendor tersebut ya. Kita langsung saja centang di kolom bayar. Nah, kita juga bisa pilih kita bayarkan melalui rekening apa kita pembayarannya gitu ya. Saya menggunakan contoh Bank BCA. Kalau sudah, langsung saja cetak. Ini otomatis menjadi form pelunasannya ya. Kita tutup, lalu kita simpan dan keluar. Oke, itu tadi kurang lebih mengenai proses pembelian langsung ke faktur ya. Nah, selanjutnya misalkan user ada namanya gudang konsinyasi ya. Jadi user ada punya gudang, terus ada dititipkan ke customer atau ke mana gitu ya. Kita langsung saja, pertama user harus siapkan dulu nama-nama gudangnya ya. Di sini saya sudah contoh membuat namanya gudang konsinyasi ya. Misal user ada gudang lebih dari satu, bisa tambahkan baru di sini. Misalnya ada namanya gudang 1 gitu ya. Kita simpan. Nah, di sini otomatis akan muncul nama-namanya gitu ya. Kita langsung saja akan pindahkan dari stok persediaan kita tadi ke gudang konsinyasi ya. Kita menggunakan modul pindah barang. Oke, jadi sebelum kita jual, kita kirim dulu ke gudang konsinyasi atau gudang toko kita misalnya gitu ya. Oke. Nah, kita pilih dari gudang mana. Nah, tadi kan lokasinya itu ada di gudang center ya. Lalu kita pilih ke gudang mana. Kita akan transfer itemnya ke gudang konsinyasi atau ke gudang 1 itu, misalnya ke gudang konsinyasi. Nah, kalau misal ada alamat, boleh diketik saja alamatnya dari mana dan kemana. Nah, kita masukkan saja deskripsinya contoh konsinyasi. Nah, lalu di sini kita cari barang apa yang akan kita kirim ke gudang konsinyasi tersebut ya. Di sini kita bisa tahu stok saat ini ada berapa ya. Misalkan aqua gelas saya kirim 2 dus. Terus untuk aqua botol kecil, nah kita menggunakan satuan dus, misalnya saya kirim 2 dus juga. Lalu aqua botol sedang saya kirim juga 2 dus. Nah, user jangan lupa untuk masukkan serial numbernya. Jadi ketika masuk barangnya, ketika kita akan kirim atau kita jual pun sama, harus masukkan serial number ya. Kita cari serial numbernya yang tersedia ya, kita bisa langsung centang. Oke. Nah, di sini otomatis akan muncul kuantitasnya.
Kalau sudah, kita simpan. Nah, kita juga pilih untuk batch number yang kedua. Nah, kalau sudah, kita langsung saja cetak. Nah, ini otomatis menjadi form pindah barangnya ya. Oke, kita tutup, kita simpan dan keluar. Oke, setelah tadi kita sudah input di pindah barang, otomatis stok sudah berpindah ya. Kita bisa cek lagi di persediaan barang. Nah, untuk daftar yang di sini itu adalah total untuk keseluruhan gudangnya ya. Jadi kita bisa cek seperti ini, klik kanan, gudang. Dari sini user bisa tahu di gudang center ada 8, di gudang konsinyasi ada 2, di gudang 1 ada 0 gitu ya. Atau kita bisa langsung cek di modul utama, persediaan barang per gudang. Nah, di sini otomatis akan muncul stok per gudangnya. Jadi di gudang konsinyasi untuk aqua botol sedang ada 72 piece, dan di gudang konsinyasi ada 48 piece atau 2 dus gitu ya. Oke, kita tutup. Nah, atau misal kita mau lihat riwayat masuknya barang gitu ya, kita juga bisa cek di persediaan juga. Diklik kanan, riwayat persediaan. Di sini otomatis akan muncul pembeliannya dari mana. Nanti ketika jual juga akan muncul di bawahnya, jualnya ke mana gitu ya. Jadi ada tanggalnya juga, ada nomor transaksinya juga. Oke, nah itu tadi kurang lebih mengenai proses pembelian ya. Sekarang kita bicara ke proses penjualannya. Nah, di proses penjualan sendiri saya sudah mempunyai nama-nama pelanggan ya. Jadi di sini ada penjualan cash, mungkin orang yang datang dengan pembelian cash, atau toko-toko customer user yang menggunakan Tempo gitu misalnya ya. Oke, kita langsung saja masuk ke proses penjualan. Nah, kalau penjualan cash kan berarti kita tidak perlu membuat proses SO dulu gitu ya. Kita langsung saja bypass ke faktur penjualan ya. Kita tarik, tadi namanya misalnya adalah penjualan cash. Nah, di sini otomatis akan muncul nomor fakturnya. Nah, lalu kita cari item apa yang akan kita jual gitu. Kita misalnya aqua glass. Aqua glass ini saya akan menjual 2 dus dengan harga 25.000. Oke ya. Nah, kalau sudah kita cetak. Nah, ini otomatis menjadi form faktur penjualannya gitu ya. Nah, kita tutup. Ketika si customer langsung menggunakan pembayaran cash, kita langsung saja klik tombol yang di bawah ini, terima pembayaran. Nah, nanti otomatis akan masuk ke form penerimaan penjualan gitu ya. Nah, di sini otomatis akan terisi nama pelanggannya, lalu kita tinggal pilih si customer tersebut, bayar masuk ke kas gitu ya. Nah, otomatis akan tercentang juga, dan kita langsung saja cetak. Ini otomatis menjadi bukti pembayarannya atau penerimaan penjualannya. Oke, kalau sudah kita simpan dan keluar ya. Nah, kita juga bisa cek untuk stok per gudangnya gitu ya. Kita bisa lihat di persediaan barang per gudang. Nah, di sini ada aqua glass sisa 7 ya di gudang center atau gudang utamanya ya. Oke, kita tutup. Nah, tadi kurang lebih mengenai proses penjualan cash. Nah, sekarang misalkan ada penjualan ngambil dari gudang konsinyasi atau gudang titipan tadi yang sudah kita kirim barang tersebut. Prosesnya sama, kita langsung saja masuk ke faktur penjualan. Kita tarik dari contoh, ini namanya saya buat baru saja ya, contoh namanya penjualan konsinyasi misalnya ya. Oke, kita simpan. Nah, misalkan saya akan proses penjualan ngambil dari gudang konsinyasi gitu ya. Kita akan pilih nama pelanggannya, penjualan konsinyasi, lalu kita pilih itemnya, misalnya aqua glass
misalnya dari 1 dus ya. Nah, kita jangan sampai lupa untuk pilih nama gudangnya. Kita pilih, kita keluarkan dari gudang konsinyasi ya. Kalau sudah, kita langsung saja cetak ya. Ini otomatis menjadi form faktur penjualannya ya. Faktur penjualan ngambil dari gudang konsinyasi tersebut ya. Kita simpan. Kita bisa cek di modul utama untuk persediaannya ya. Kita bisa cek di barang per gudang, kita hitung ulang. Nah, di sini otomatis akan muncul sudah berubah gitu ya. Tadi aqua gelas di gudang utama sisa 7 dan di gudang konsinyasi sisa 1 gitu ya. Oke. Nah, tadi kan saya sudah mencontohkan untuk penjualan cash ya, atau menggunakan konsinyasi gitu ya. Selanjutnya saya akan mencontohkan tempo ya, dengan tempo. Jadi mungkin user ada pesanan dari si customer dengan PO, kita proses SO gitu ya. Sebelumnya kita bisa buat dulu untuk syarat pembayarannya. Di sini saya bisa buat dulu masternya. Misalnya temponya adalah 14 hari. Persentasenya di sini 0, diskonnya di sini 0, kita simpan. Ya, di sini otomatis akan muncul net 14 atau tempo 14 hari. Atau misal user ada 30, prosesnya sama, tinggal dirubah saja 30 gitu ya, atau buat baru. Nah, kita langsung saja masuk ke pesanan penjualan, atau kita misalkan terima PO dari si customer ya. Kita pilih namanya, misalnya toko serba ada, kita masukkan nomor pesanannya misalnya sekian. Tuh, nomor ini otomatis akan ngurut ya. Kita bisa memasukkan juga untuk nomor PO dari customer misalnya sekian. Lalu kita cari item apa yang akan kita jual. Misalnya saya akan menjual aqua botol kecil 2 dus dengan harga 35.000 misalnya. Lalu saya akan menjual juga aqua botol sedang 2 dus juga dengan harga 40.000. Oke, nah di sini otomatis akan muncul jumlahnya atau totalnya ya. Di sini untuk subtotalnya. Oke, kalau sudah kita langsung cetak. Nah, ini otomatis menjadi form pesanan penjualan atau SO-nya. Ya. Kita tutup. Itu kita jangan lupa pilih di sininya juga bisa dirubah ya syarat pembayarannya, misalkan 14 hari. Oke, kita bisa langsung saja simpan dan keluar. Oke, nah selanjutnya setelah tadi kita sudah input di pesanan penjualan, proses selanjutnya adalah kita kirim barang ke customer ya. Kita masuk ke modul pengiriman barang, lalu kita tarik tadi namanya toko serba ada. Nah, di sini otomatis akan ada notif atau peringatan seperti ini. Nah, bahwa ada SO yang sudah kita input tadi. Kita pilih dengan nomor SO yang sudah kita input tadi. Oke. Nah, di sini otomatis akan muncul sesuai dengan kuantiti dari pesanan atau SO ya. Dari sini misal user ada pengiriman parsial, itu bisa dirubah saja di kuantitinya ya. Tapi kalau misal tidak ada perubahan, bisa langsung proses. Nah, kita langsung untuk keluarkan serial number-nya ya. Kita cari nomor serial number yang tersedia. Oke. Ya. Nah, kita sudah keluarkan kode serial number-nya ya. Kalau sudah, kita langsung saja cetak. Ini otomatis menjadi form pengiriman pesanan atau pengiriman barang ya. Kita langsung tutup, kita simpan dan keluar. Nah, ketika kita sudah kirim barang, otomatis stok juga sudah terpotong ya. Nah, aqua gelas masih 8 dus, terus aqua botol kecil sisa 192 piece ya, atau sisa 8 dus gitu ya. Oke,
setelah tadi kita masuk ke pengiriman barang, selanjutnya kita buat tagihannya untuk ke customer ya. Kita langsung saja masuk ke faktur dari pengiriman barang. Kita tarik tadi nama customernya Toko Serba Ada. Nah, ini ada notif lagi narik dari DO yang sudah kita proses tadi ya. Kita pilih dengan nomor DO sekian. Oke. Nah, di sini otomatis akan muncul sesuai dengan transaksi dari DO ya. Kita cetak, ini otomatis menjadi form faktur penjualannya. Oke. Kita tutup, kita simpan dan keluar. Oke. Nah, setelah tadi kita sudah input di faktur dari pengiriman barang, otomatis si customer tersebut sudah mempunyai piutang ya. Kita bisa cek di master data, di pelanggan. Nah, di sini Toko Serba Ada sudah mempunyai piutang ke kita gitu ya. Jadi kalau sudah temponya pembayaran, dia otomatis akan masuk ke reminder ya. Di sini ada namanya pengingat. Nah, nanti kalau sudah temponya pembayaran akan muncul di piutang yang sudah jatuh tempo ya. Jadi untuk setian piutang yang akan masuk di sini ke reminder ini, kita juga bisa setting ya. Kita bisa setting di preferensi. Nah, kita bisa setting di preferensi. Di sini ada namanya pengingat ya. Jadi kita bisa masukkan 3 hari sebelum tempo atau berapa hari sebelum tempo ya. Kalau contoh dari kita ini adalah 3 hari sebelum jatuh tempo. Jadi sebelum 3 hari itu akan masuk ke reminder di sini ya, karena kita baru input sekarang jadi belum muncul gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya misalkan kita sudah temponya ya, misalkan si customer sudah temponya, kita langsung saja melakukan pelunasan ya. Kita terima uang dari si customer, kita langsung saja masuk ke penerimaan penjualan. Kita tarik tadi nama Toko Serba Ada. Nah, di sini otomatis akan muncul piutang dari customer tersebut ya. Kita tinggal centang di kolom bayar. Kita pilih si customer tersebut bayar masuk ke rekening mana. Entah dia cash atau transfer gitu ya, sesuai dengan akun masing-masing dari user. Misalnya dia transfer menggunakan BCA. Kalau sudah, kita langsung saja cetak. Ini otomatis menjadi form penerimaan penjualan. Oke, tutup. Kalau sudah, kita simpan dan keluar. Nah, itu tadi kurang lebih mengenai proses pembelian dan penjualan di software isi accounting. Dan tadi juga saya sudah menjelaskan mengenai fitur serial number dan fitur konsinyasi ya. Nah, selanjutnya saya akan melihat untuk laporan-laporannya. Saya contoh akan melihat laporan penjualan untuk hari ini gitu ya. Misalnya saya melihat laporan penjualan per pelanggan. Kita tinggal filter ya, jadi user bisa pilih mau bisa lihat mingguan atau bulanan ya, sesuai dengan filter tanggalnya. Jadi di sini saya menggunakan contoh hari ini. Nah, di sini otomatis akan muncul untuk laporannya ya. Ini nama customernya, ini tanggal transaksinya. Nah, misal user ada yang perlu ditampilkan lagi atau perlu ditutup, itu kita bisa dimodifikasi. Nah, di sini kita bisa pilih untuk variabel-variabelnya ya, bisa ditampilkan atau nggak perlu ditampilkan gitu. Oke, misalnya saya akan melihat lagi untuk pembeliannya. Saya akan melihat laporan pembelian per pemasok. Saya akan melihat untuk per hari ini misalnya. Nah, ini untuk laporan pembeliannya ya, karena tadi saya hanya melakukan 1 kali transaksi ke PT Aqua ya. Saya akan menampilkan lagi misalnya saya akan melihat ada filter yang mau ditampilkan, itu juga masih bisa ya. Oke, kita tutup.
Nah, sekarang saya akan melihat untuk laporan keuangannya. Nah, di sini juga ada lengkap ya untuk laporan-laporan, ada neraca, ada laba rugi, ada laba rugi perbandingan bulan gitu ya. Saya contoh pertama akan melihat laporan neraca. Nah, di sini akan muncul otomatis untuk laporan neracanya ya. Kurang lebih seperti ini tampilan laporannya. Oke, selanjutnya saya akan melihat untuk laporan laba ruginya. Oke, ini adalah contoh untuk laporan laba ruginya. Oke. Nah, itu kurang lebih adalah tampilan dari laporan di Easy Accounting. Jadi user bisa pilih di menu laporan ini, ada banyak sekali ya, ada laporan keuangan, buku besar, sampai ke laporan departemen project juga ada gitu ya. Oke. Nah, itu kurang lebih mengenai proses transaksi di perusahaan distributor air minum ya. Jangan lupa nantikan video-video dari kami selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk user semua dan terima kasih.